ingin menjelaskan materi tentang teori peluang. Di sini saya Marsha Sabina Putri, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori peluang. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 1. Pengertian peluang. Peluang adalah nilai kuantitatif untuk menyatakan seberapa besar terjadinya suatu peristiwa. Peluang juga biasa disebut sebagai probabilitas. Di sini dasar-dasar peluang. Aturan membilang, jika suatu periode terdiri K tahap, dengan tahap pertama dapat dilakukan dalam N1 cara. Dari masing-masing cara tersebut, tahap kedua dapat dilakukan dalam N2 cara. Dan seterusnya sampai tahap ke K dapat dilakukan dalam NK cara. Maka keseluruhan proses dapat dilakukan dalam N1 dikali N2 dikali sampai dengan seterus NK cara. Contohnya, ada berapa banyak bilangan asli antara 10 dan 100 yang habis dibagi 5. Di sini ada terdapat dua cara penyelesaian, yaitu cara biasa dan diagram pohon. Di sini di penyelesaiannya yaitu menggunakan penyelesaian pertama, yaitu cara biasa. Tahap pertama mengisi slot A1 dengan angka 1 sampai dengan 9 sehingga A1 sama dengan 9. Tahap kedua mengisi slot A2 yang dapat diisi sebanyak 2 angka. Karena syarat bilangan habis dibagi 5 adalah bilangan tersebut berakhir 0 atau 5. Dengan demikian, banyak susunan bilangan antara 10 dan 100 yaitu dengan 9 dikali 2 sama dengan 18 bilangan. Di sini cara kedua yaitu diagram pohon. Dapat dilihat di slide ini diagram pohonnya. Jadi banyak bilangan asli antara 10 dan 100 yang habis dibagi 5 adalah 18 bilangan. Kita masuk ke faktorial. Perkalian yang berurutan yang dimulai dari angka yang dimaksud sampai 1. Faktorial biasanya digunakan untuk menghitung banyaknya susunan yang dapat dibentuk dari sekumpulan benda tanpa memperhatikan urutannya. Bentuk umumnya dapat dilihat di slide ini. Adapun contohnya yaitu 5 orang akan pergi ke pantai menggunakan mobil yang berkapasitas 5 tempat duduk. Banyaknya cara orang tersebut duduk di dalam mobil adalah penyelesaiannya. Banyak cara 5 orang duduk di dalam mobil adalah 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120 cara. Kita masuk ke permutasi. Adapun yang dimaksud dengan permutasi adalah susunan dari sekumpulan objek dengan memperhatikan urutannya. Di sini terdapat 3 jenis permutasi, yaitu permutasi tanpa pengulangan, permutasi dengan pengulangan, dan permutasi melingkar atau siklis. Kita masuk ke jenis yang pertama yaitu permutasi tanpa pengulangan. Jika R objek diambil dari N objek, maka banyaknya susunan yang dapat dibentuk disebut dengan N permutasi R, yang dinotasinya dengan N permutasi R, di mana di sini rumusnya yaitu N permutasi R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Masuk ke jenis yang kedua yaitu permutasi dengan pengulangan. Jika kita mempunyai N objek, dengan N1 adalah banyak objek pertama yang sama, N2 adalah banyak objek kedua yang sama, dan N3 adalah banyak objek ketiga yang sama. N1 adalah banyak objek-objek ke K yang sama. Maka banyak permutasi yang dapat dibentuk ada N faktorial per N1, N2, N3 sampai dengan NK. Susunannya sebagai berikut. N1 plus N2 plus N3 sampai dengan NK sama dengan N. Kita masuk ke jenis yang ketiga yaitu permutasi melingkar atau siklis. Banyaknya cara menyusun N objek berlainan dalam suatu lingkaran dengan memandang susunan yang searah putar jarum jam dan berlawanan arah putar jarum jam adalah bisa dilihat di sini
rumusnya di slide ini. Adapun contohnya yaitu berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata Chandra. Penyelesaiannya unsur yang sama, huruf A ada 2. Di sini bisa dilihat cara penulisan dan penjelasannya. Contoh yang kedua, ada berapa banyak susunan tempat duduk 10 orang anak yang duduk melingkar. Penyelesaiannya juga dapat dilihat di slide ini. Baik, kita lanjut. Kombinasi. Kombinasi merupakan sebuah cara menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Rumus kombinasi adalah N kombinasi K sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N dikurangi K faktorial. Keterangannya seperti yang ada di slide ini. Adapun contohnya yaitu Ade akan membeli beberapa potong kue brownies di toko kue. Toko kue tersebut menjual kue brownies dengan berbagai topping berbeda, yakni topping coklat batang, topping keju, topping meses, dan topping campuran. Jika jumlah brownies yang akan dibeli ada 12 potong, dengan kue brownies topping keju paling banyak dibeli ada 4. Tentukan berapa banyak cara adik bisa membeli kue brownies di toko tersebut. Penyelesaiannya bisa langsung dilihat di slide ini. Baik, lanjut. Contoh kedua. Suatu tim renang yang terdiri dari 7 orang perenang profesional akan dipilih sebanyak 4 orang perenang untuk ikut dalam lomba renang tingkat provinsi. Tentukan ada berapa banyak cara pelatih renang untuk memilih anggota dari timnya. Penjelasannya bisa dilihat di sini dan dipahami di slide ini. Mungkin itu saja sedikit penjelasan materi dari kami. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.